Kenapa? Karena benjolan dan bengkaknya tuh udah macam melebar sampai bagian atas muka. Jadi bermacam udah setengah mukanya si dia tuh bengkak, Wak. Dan parahnya lagi matanya dia nih jadi macam nggak bisa kebuka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di hari Minggu ini aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang masuk dalam rangkaian Juni bersama KHW ini. Sebenarnya harus diupload kemarin, tapi karena ada sarapan yang harus aku naikkan duluan, jadi ya udah ini bonus buat kalian. Jadi minggu ini ada 4 video dari Nadia. Ya, terima kasih juga antusiasnya karena kalian lebih suka aku bahas kisah horor terus. Ya nggak bisa, Wak, jangan kayak gini terus. Nanti kalian nggak tahu sejarah sama kisah-kisah kriminal yang lebih menegangkan lagi. Ini soalnya numpuk kali memang kisah horor Wawa di email aku kan. Jadi bolehlah sampai bulan Juni akhir lah kita habiskan kisah horor Wawa ini sebagian ya. Oke, Wak, jadi di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor dari Wawa aku yang menceritakan dia ini sudah ditempelin sama kuntilanak merah. Ditempelin gitu aja, Nat? Enggak gitu aja. Efek dari ketempelan ini bikin muka Wawa ini hancur, Wak. Hancur, Nat. Hancur. Penasaran kalian kan? Langsung kita mulai. Kita Oke, Wak, jadi kisah horor hari ini datang dari Wawa aku yang minta dipanggil dengan nama Dea. Halo, Dea. Jadi, Wak, cerita dari Dea ini terjadi pada tahun 2017 lalu di saat Dea ini masih kuliah. Jadi pada suatu hari ada saudaranya Dea yang sedang mengadakan nikahan di rumahnya, kayak ponakannya Dea lah gitu. Nah, hari itu sebelum acara dimulai, Wak, salah satu saudaranya Dea, kita sebut aja lah namanya siapa ya? Ruri kali ya. Nah, Ruri ini manggil Dea, "Kak, temenin aku balik ke rumahku bentar yuk, aku mau ambil baju," kata Ruri. Dan dia ini memang selalu dipanggil Kak, Wak, sama keluarganya. Nah, udah tuh waktu itu si Dea ini bilang, "Mbak Ruri, bentar lagi acaranya udah mau dimulai. Mbak bukannya udah dibawain baju ya sama adeknya Mbak? Pakai itu aja sih. Kalau nggak serah aku ada baju lain loh. Pilih aja tuh mau pakai yang mana," kata si Dea. "Enggak, Kak, aku mau pakai baju yang ada di rumahku aja. Temenin lah aku bentar. Kan dekatnya rumahku, nggak akan telat kita," kata Ruri. Nah, karena kasihan sama Ruri, dia pun setuju, Wak, untuk nemenin si Ruri ini. Ayolah cepat. Nah, pas lagi mau jalan keluar rumah, Wak, tiba-tiba kakak laki-lakinya Dea, kita sebut aja lah Mas Dio ya. Mas Dio ini bilang, "Jangan macam-macam kalau terjadi sesuatu ya." Itu kata Mas Dio. Nah, waktu itu didiemin aja sama si Dea dan Ruri, Wak. Dah jalanlah mereka tuh ke rumahnya Mbak Ruri. Nah, nggak lama setelahnya sampailah mereka di rumahnya Ruri. Nah, pas baru akan masuk ke halaman rumahnya Ruri, Wak, Dea ini sempat mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Karena tak kenapa pas sampai depan rumah tuh firasat Dea ini udah nggak enak, Wak. Awalnya dia nggak mau ikut masuk nih, tapi akhirnya ya udah terpaksa aja lah karena udah janji untuk nemenin Mbak Riri milih baju kan. Dah lah tuh mereka berdua pun masuklah ke dalam rumah. Pintu rumah dibuka, tapi lampu memang nggak dinyalain, Wak, karena lampu dari luar tuh udah kayak cukup menerangi bagian dalam rumah lah, ruang tengah tuh. Dan pas masuk ke dalam rumah pun Dea kembali mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Dan mereka pun langsung lah masuk ke dalam kamarnya Ruri sembari menyalakan lampu kamar. Dan entah kenapa, Wak, pas masuk ke dalam kamarnya Mbak Ruri ini, dia tuh mulai kayak merasa merinding dan seperti merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Gak lama setelah Mbak Ruri milih baju kan, lampu kamar tuh sempat berkedip cepat, Wak. Gitu kayak gak berhenti. Dia pun makin ngerasa, "Wih, ada gak beres di sini nih berarti." Karena dia ini kesal, karena dia ini malas dijahilin, Wak. Nah, pas lampunya lagi kedap-kedip gitu, Wak, dia ini pun langsung kayak mukul bangku yang ada di dalam kamarnya Ruri itu loh, sambil bilang, "Heh, bisa diam gak kalian? Ganggu aja." Dan tiba-tiba lampu itu pun berhenti berkedip tuh, Wak. Dan tiba-tiba saja dia merasa kayak ada panas gitu loh di bagian jidatnya. Dan tanpa dia sangka langsung bercucuran keringat, Wak. Ditambah, Wak, tiba-tiba dia ini kayak ngerasa badannya gatal. Nah, Mbak Ruri yang ngeliat si Dea ini gelisah langsung nanya, "Kak, kenapa kamu? Kok jidat kakak ada cakaran dan merah?" Ada cakaran ya, Wak? "Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa." Padahal dalam hatinya, Wak, dia ini sadar itu adalah perbuatan sosok yang jahil tadi tuh. Sosok yang nggak terima dia marah mukul bangku tuh. Karena hal itu dia pun semakin gak nyaman lah di dalam kamarnya Ruri kan. Karena si sosok ini udah main fisik. Akhirnya dia nanya ke Ruri, "Mbak Ruri, udah selesai belum? Ayo, udah. Yuk baliklah ke rumah kamu. Ayo Mbak, yuk, udah nggak kuat, panas sekali nih jidat aku," kata si Dea. Dan mereka pun akhirnya jalan keluar rumah. Dia pun mengucapkan salam kembali dan sebelum keluar halaman, Mbak Ruri tiba-tiba nanya lagi, "Kak, kenapa kok jidat kau tuh jadi nambah 3 cakarannya?" Nggak apa-apa, Ruh. Yuk kita balik, udah balik. Dia udah mulai panik tuh, tapi masih berusaha buat menenangkan diri, Wak. Gak lama, sampailah mereka di rumah si Dea lagi. Nah, pas masuk ke dalam rumah, Wak, acara sudah dimulai nih. Dia duduklah paling belakang. Nah, pas dia baru aja duduk, tiba-tiba tangan si Dea ini bergerak sendirinya.
bergerak dengan sendirinya. Dia nggak bisa ngontrol, bergerak tangannya tuh, nggak tahu lah dia menari apa, pokok tangannya bergerak. Bukan dia yang gerakin tapi dia nggak bisa ngontrol tangannya. Dan kalian tahu tangannya ini ngapain? Dari tangan yang bergerak-gerak itu, tiba-tiba tangannya mencolok kedua matanya Dea sendiri. Jadi dia ini benar-benar kayak nyolok matanya sendiri pakai tangannya tuh, ngetas gitu. Tapi bukan dia loh yang gerakin tangannya, bukan. Jelas tuh colok matanya. Hah? Apa nggak langsung menjerit nangis karena kesakitan sih dia tua? Pas dia berusaha untuk ngebuka matanya kan dia nggak bisa ngeliat apapun. Dia jadi kayak buta sesaat gitu loh. Wah, gimana orang matanya kecolok kok? Nah karena teriakan dia, acara pun jadi nggak fokus, Wak. Dia teriak, aku nggak bisa lihat, papa, mama, aku nggak bisa lihat, aduh sakit mataku. Orang-orang yang ada di sana pun jadi ikutan panik lah kan. Orang tua dia pun langsung lah itu berusaha nenangin dia. Udah nak, tenang dulu, kenapa aku bisa jadi kayak gini? Dia pun langsung lah cerita keanehan yang dia alami pas dia masuk ke dalam rumahnya Mbak Ruri. Iya tadi aku waktu ke rumahnya Mbak Ruri gini-gini. Dia cerita itu semua dalam keadaan matanya masih nggak bisa ngelihat nih ya. Dan setelah dia selesai bercerita, Wak, dia pun langsung lah dibaringkan gitu, ditidurin. Orang tua dia sama Mas Dio, kakak laki-laki itu langsung lah berusaha membuang yang menempel di tubuhnya dia. Waktu itu Mas Dio bilang, Dek, ada nenek-nenek tua yang mendiami rumahnya Mbak Ruri. Bahkan dia sudah ada di sana lama sebelum rumah itu dibangun. Kan aku udah bilang sama kau, jangan macam-macam kalau ada yang aneh. Mas Dio pun coba lah untuk mengeluarkan nenek itu dari tubuhnya dia, Wak. Tapi nggak berhasil. Akhirnya dipanggil itu kan orang pintar kan. Tapi ternyata orang pintar itu pun juga nggak sanggup buat ngeluarin si sosok yang ada di dalam tubuhnya dia tuh. Akhirnya cari lagi nih orang pintar lain ya kan. Nah sembari mencari orang pintar lain ini, dia pun dibawalah pergi berobat. Nah di sini ada yang aneh lagi, Wak. Jadi pas dia sama keluarganya baru jalan mau keluar gang rumah, jalannya itu kayak macet kali. Saking macetnya nih, Wak, kayak nggak gerak mobilnya si dia tuh. Padahal kata dia seumur hidup jalan keluar gang rumahku tuh nggak pernah macet. Nah dia macet tiba-tiba banyak kali kendaraan di situ. Nah pas lagi kejebak ini Mas Dio langsung bilang, Dea, kau banyak berdoa. Perjalanan kau untuk pergi berobat sedang ditutup, kata Mas Dio ngomong gitu. Dia pun mulai berdoa. Dan beberapa saat kemudian jalan pun kembali terbuka, Wak. Dah tuh bisa jalan nih mereka. Tapi keanehan gak berhenti sampai situ aja, Wak. Karena di malam itu dia ini sampai harus ke 3 rumah sakit yang berbeda. 2 rumah sakit pertama tuh nolak keberadaan dia dengan alasan gak ada dokternya, gak ada ahlinya. Padahal setahu dia dan keluarganya, Wak, itu rumah sakit tuh ada dokter mata ya, tapi di belakang gak ada. Akhirnya dia pun disuruh doa lagi dia. Nah pas sampai di rumah sakit ketiga, alhamdulillahnya dia bisa diobati, Wak. Dah tuh dikasihlah obat nih sama dia. Dan dia pun diizinkan pulang. Nah sesampainya di rumah dia ini masih nangis sekali karena dia belum bisa ngelihat, Wak. Tapi anehnya waktu itu dia seperti kayak bisa melihat dengan jelas keadaan yang terjadi gitu, ha. Entah gimana cerita detailnya, jelas dia ini bilang kalau dia ini melihat dirinya atau dia sedang diobatin sama seseorang. Nah dia ini pun juga nggak tahu nih seseorang tuh siapa. Dan gak lama setelah itu dia ngerasa seperti ada yang keluar gitu dari dirinya. Dan dia mengobatin dia pada saat itu pun memperingatkan dia untuk tidak menentang apa yang tidak terlihat dan jangan lupa untuk terus berdoa. Akhirnya beberapa saat setelahnya dia pun sembuh, Wak. Cakaran di jidatnya si Dea ini masih membekas sih sampai 1 minggu memang. Bahkan sampai pas dia ini masuk kuliah balik. Nah selesai ceritanya dia. Enggak, belum, masih panjang. Gangguan yang dialami si Dea ini masih terus berlanjut. Nah jadi, Wak, beberapa hari setelah dia ini sudah mulai masuk kuliah lagi, dia ini jadi sering melihat sosok tinggi hitam besar berdiri di pintu gerbang rumah dia loh. Nah di saat melihat sosok besar itu dia ini memang nggak takut, tapi